Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dinda Lois Apriani. Saya kelas C semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas sanadnya. Baiklah, sekarang pembagian hadis dari segi kuantitas. Jadi para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama golongan pertama menjadikan hadis masyhur sebagai berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam hadis ahad. Ini dikatakan oleh sebagian ulama usul seperti diantaranya Abu Bakar Al-Jassas pada tahun 305 sampai 370 Hijriah. Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh sebagian besar ulama usul dan ulama kalam. Menurut mereka hadis masyhur bukan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya merupakan bagian hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2 bagian, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi tadi kan ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama kita akan membahas hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir mutawatir itu secara etimologi berasal dari kata tawataro yang berarti beruntun atau mutatabi, yakni beriring-iringan antara satu dengan lainnya tanpa ada jarak. Sedangkan secara terminologi, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera. Kemudian, apa sih kedudukan hadis mutawatir? Jadi, kedudukan hadis-hadis yang termasuk ke dalam kelompok hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang pasti atau qat'i atau maqtu', berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilm qat'i atau pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan atau persetujuan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi dari kedudukan hadis ahad. Tadi kan kita sudah membahas hadis mutawatir. Sekarang kita membahas hadis ahad dan hadis masyhur. Apa sih hadis ahad? Apa sih hadis masyhur? Jadi hadis ahad itu menurut bahasa, ahad adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Sedangkan mencapai jumlah rawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya, tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Atau dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Kemudian hadis masyhur. Apa sih hadis masyhur itu? Jadi menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi, antara lain hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Jadi hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan doif. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah
yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, baik sanad maupun matannya. Kedudukan hadis ahad. Apa sih kedudukan hadis ahad? Jadi hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak demikian dengan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diduga Zani dan Majnun berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Berarti bila suatu hadis termasuk kelompok hadis ahad, jika bertentangan isinya dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut harus ditolak. Kemudian pembagian hadis berdasarkan kualitas. Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadis bergantung pada 3 hal, yaitu jumlah rawi, keadaan atau kualitas rawi, dan keadaan matan. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi rendahnya suatu hadis. Hadis yang tinggi tingkatannya berarti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang rendah tingkatannya berarti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaannya tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang hadis berdasarkan kualitas. Jadi hadis berdasarkan kualitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Apa sih hadis sahih? Jadi hadis sahih itu yang berarti kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata as-sahih yang berarti selamat dari penyakit. Sedangkan menurut istilah hadis sahih adalah hadis yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad serta di dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang mutasil sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih, dan hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat. Nah, itulah yang dinamakan hadis hasan. Yang terakhir ada hadis dhaif. Jadi hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah atau rendah tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama memberi batasan bagi hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Pada hadis dhaif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.